Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy, ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Oke teman-teman yang baru bergabung atau yang baru pertama nonton video saya, kalau misalkan teman-teman nonton di Android, di situ ada lambang logo bell atau lambang lonceng, tinggal diklik aja lalu di subscribe. Oke, gampang kan? Gratis lagi. Oke, ini saya akan membahas 5 PGA card di bawah 1 juta. Wih, mantap, spektakuler. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin meracik PC atau merakit PC dengan budget yang minim dan budget PGA card-nya sekitar 1 juta ke bawah, video ini saya rasa cukup tepat. Oke, langsung saja kita review PGA yang pertama. Oke teman-teman, mulai dari PGA yang pertama, ini ada NVIDIA GT 730. Oke, dengan memiliki TDP atau napi daya listrik sekitar 28 nanometer, PGA ini mampu menghasilkan memori sebesar 2 GB dengan dukungan DDR5. Wis, mantap ya. Dan memori clocknya sebesar 1253 MHz. Namun sayang sekali bitnya masih menggunakan 64 bit. Tapi teman-teman jangan khawatir, dengan memori clock 1253 dan GPU clock 902 MHz, PGA ini mampu menghasilkan FPS yang cukup lumayan bagus ya. Kira-kira untuk bisa bermain di GTA 5 ini bisa menghasilkan FPS sebesar 30-40 FPS ya. Kalau misalkan untuk settingan Ultra Dota 2, saya rasa bisa menghasilkan untuk 40-50 FPS untuk Dota 2 ya, settingan Ultra. Jadi NVIDIA GeForce GT 730 dengan harga Rp985.000 ini sangat recommended banget lah untuk teman-teman yang mau merakit PC dengan budget PGA di bawah 1 juta. Oke, lanjut lagi PGA yang kedua, ini datang dari AMD, yaitu R7 250. Pasti teman-teman udah tahu lah, R7 250 ini banyak dipakai oleh warnet-warnet yang ya lumayan bagus lah, karena udah terbukti jelas untuk bermain CSGO, Dota 2 ini bisa bermain di Ultra ya, di settingan Ultra. Karena disk R7 250 ini mempunyai memori size sekitar 2 GB dengan didukung memori tipe GDDR5 dan memori interface-nya sudah mencapai 128 bit. Jadi ya pasti kuat lah untuk bisa bermain Dota 2 di settingan Ultra dengan mendapatkan FPS yang lumayan bagus lah. Oke, core clock-nya R7 250 sedikit lebih tinggi dari 730 ya, yaitu sekitar 925 MHz. Jadi saya rasa PGA R7 250 dengan harga Rp995.000 saya rasa cukup memuaskan lah. Oke, lanjut lagi teman-teman, PGA yang ketiga, adiknya dari R7 250 yaitu R7 240. Speknya juga tidak terlalu berbeda jauh ya. Sama, masih mempunyai memori size 2 GB dengan didukung memori tipe DDR5 dan bitnya 128 bit dan dengan GPU clock 880 yang didukung memori clock 1150 MHz. 240 ini hanya terpaut selisih sedikit lah dari R750, lebih unggul dari core clock-nya yaitu 925 MHz. Untuk R7 240 hanya mempunyai GPU clock 880 MHz dan memori clock 1150 MHz. Jadi ya tidak terlalu jauh lah. Namun ya kembali lagi harganya memang juga sedikit lebih murah ya, sekitar 830.000. Sudah bisa mendapatkan R7 240. Jadi ya untuk PGA yang ketiga saya merekomendasikan R7 240 2 GB DDR5 128 bit dengan harga Rp830.000.
Oke, PGA yang keempat datang lagi dari AMD, yaitu HD 7730. Kalau misalkan dilihat dari speknya, memang ini tidak jauh dari seri R7 yang tadi ya. HD 7730 meskipun rilis tahun 2013, saya rasa ini cukup recommended lah untuk PGA budget di bawah 1 juta, yaitu mempunyai memory SAS yang tetap menggunakan 2 GB dengan memori tipe GDDR5 dengan bit 128 bit yang mempunyai GPU clock 800 MHz dan didukung memori clock 1125 MHz. Oke, HD 7730 ini kalau misalkan kita bandingkan GPU clocknya memang di bawah R7 240, yaitu 800 MHz, tapi saya rasa ini juga bakalan cukup kuat untuk bisa bermain Dota 2 Ultra atau game-game berat lainnya ya. Tapi settingannya ya low end lah. Kalau misalkan GTA 5 kita setting di normal. Oke, yang keempat itu 7730 2 GB DDR5 128 bit dengan harga Rp960.000. Oke, PGA yang terakhir, yang kelima, saya rekomendasikan, tapi ini harganya 1 juta lebih sedikit lah, 1.100.000 kalau tidak salah. Saya sarankan GeForce GT 740 DDR3 128 bit. Kenapa saya sarankan ini? Karena GT 740 ini mempunyai size memori yang sangat besar, yaitu 4 GB 128 bit, tapi sayangnya masih menggunakan memori DDR3 ya. Tapi saya rasa untuk bisa bermain GTA 5 di settingan normal akan menghasilkan FPS yang di atas 30 ya, 30-40 lah, itu bisa dapat kalau misalnya settingan normal. Kalau misalkan untuk bisa bermain Dota 2, CSGO atau game-game online lainnya, saya rasa udah jangan ditanya lagi, pasti kuat untuk settingan ultra. Kenapa saya sarankan untuk GT 740 DDR3 128 bit 4 GB? Karena kalau misalnya teman-teman ingin merender video atau suka edit-edit video dengan size memori 4 GB, kayaknya bisa mendukung untuk bisa mempercepat rendering video. Kalau misalnya teman-teman ingin main game sambil bisa edit-edit video, bisa lah kita gunakan GT 740 DDR3 128 bit 4 GB dengan harga Rp1.100.000. Oke teman-teman, mudah-mudahan 5 PGA card yang tadi bisa menginspirasi atau bisa menjadikan rekomendasi teman-teman untuk bisa merakit PC dengan budget 1 juta ya untuk PGA cardnya. Tapi ada juga ya di bawah 1 juta lah harga PGA cardnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat silahkan di share dan jangan lupa di subscribe channel saya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.